Ya, saya mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah animasi dan pemodelan tiga dimensi. Oh ya, suara saya kedengaran ya teman-teman ya? Kurang. Terdengar, Bu. Oh ya, makasih Rizwan. Oke, hari ini teman-teman, ini perkuliahan hari ini masuk perkuliahan ke-15 ya. Nah, di sini tadi masih belum saya berikan nama perkuliahan karena memang, nah ini akan saya sharekan teman-teman. Ini adalah RPS dari animasi dan pemodelan tiga dimensi. Nah, ini biar teman-teman juga tahu. Jadi mata kuliah ini itu kita sudah mencapai kemampuan yang mana ya? Jadi mata kuliah animasi dan pemodelan tiga dimensi ini masuk semester 5 ya. Mata kuliah semester 5 yang mana SKS-nya itu 3 dan ini juga bisa berbasis sertifikasi teman-teman. Jadi sebenarnya mata kuliah ini itu ya seperti biasanya itu sertifikasi Android ya, sertifikasi. Nah, animasi itu juga ada sertifikasinya gitu ya. Di antaranya mungkin bisa ikut di beberapa lembaga sertifikasi. Contohnya mungkin yang paling ini mungkin bisa saja BNSP dan lain-lain. Sertifikasinya berbasis sertifikasi multimedia. Tapi karena memang dari IT Telkomnya sendiri ini masih dalam rencana ya, kalau setiap mata kuliah itu adalah punya sertifikasi gitu ya. Terus juga, nah ini yang pertama ini saya akan sebutkan. Jadi kita sudah eh, melakukan atau kita sudah memahami pertama pertemuan satu dulu yaitu pengenalan mengenai ruang tiga dimensi ya atau pengenalan apa itu animasi tiga dimensi, memahami apa itu ruang tiga dimensi. Kemudian kita juga sudah minggu kedua pengenalan mengenai pemodelan, geometri dan path-based surface itu kalian bisa melihat di e-learning ya kalau ingin tahu um, perbedaannya ya. Jadi ini waktu path and base surface topik 2 sesuai. Kemudian topik 3 ini juga sudah mengenai pemodelan di Blender, modeling. Jadi membuat mesh primitif. Jadi kita pertama kali buat mesh gimana? Memilih vertex, edge sama face juga sudah. Kemudian mengedit mesh, mengedit. Nah ini sudah ya. Jadi untuk pertemuan 3, kemudian pertemuan 4 juga sudah mengenai pengenalan tiga dimensi, rendering awal, melakukan render virtual fotografi, jadi image saja langsung dirender. Dan setiap hal ini ada tugas gitu ya. Kemudian adalah pengenalan Blender, ini juga sudah. Jadi sebelum itu kan kita masih mengenal apa itu bangun ruang tiga dimensi, kemudian masuk ke pertemuan 6 lebih mendalam lagi mengenai software Blender. Ya, ini jadi bagaimana mengenal antarmuka Blender, mengenal viewport dan navigasi di Blender, dan sampai dengan merender di Blender. Kemudian pertemuan 7, pemodelan, menyeleksi dan mentranslasi objek serta pemodelan pada Blender. Jadi kemarin ini pertemuan 7 kita juga sudah done. Bagaimana cara menyeleksi tiga dimensi, objek tiga dimensi ya. Jadi ini merupakan checklist apakah kita sudah bisa melakukan hal tersebut. Jadi mungkin koreksi diri. Kira-kira teman-teman sudah bisa belum untuk menyeleksi objek? Sudah bisa ya, bagaimana cara menyeleksi objek? Bagaimana memindahkan objek? Bagaimana memutar objek tiga dimensi di software? Terus juga bagaimana merubah ukuran objek? Saya kira sudah bisa ya kan? Jadi itu adalah merupakan checklist. Ya. Oke, kita lanjut ke lain. Selanjutnya ini adalah mengenai yang ini jadi sampai kepada melakukan subdivision mesh. Kemudian setelah itu kita pertemuan 8 ini mengenai advanced modeling.
ini juga sudah ya, sudah disampaikan. Ini adalah bekerja dengan modifier, jadi bekerja pada yang tab library sebelah kanan itu. Kemudian bekerja dengan permukaan subdivision. Oke, dan membuat bentuk hewan sederhana. Ini kan kita kemarin mencoba mesh monkey itu ya. Kalau mamanya saya buka itu ada mesh. eh, kita pakai apa seperti eh, barang gitu ya. Kemarin itu pakai umpama add mesh itu add mesh. Nah ini ya. Ini kan juga berbentuk monkey gitu ya. Nah ini terus di scale. Jadi selanjutnya ini. Nah ini ya. Terus kemudian selanjutnya membuat model simetri menggunakan mirror modifier. Ini juga sudah jadi umpama kita buat dua buah benda juga sudah bisa dengan fasilitas mirror modifier. Kemudian selanjutnya materi menggabung mesh ini dengan join ya, join object melakukan penyelesaian. Jadi sekarang ini saya mencoba untuk melakukan checklist materi. Apakah sudah tersampaikan ya? Sudah tersampaikan semua teman-teman ini. Nah ini sampai pertemuan 8. Kemudian pertemuan 9 ini adalah penerapan material dan penambahan tekstur. Jadi bisa menerapkan material. Jadi kemarin itu kita coba menerapkan beberapa material atau tekstur ya. Contohnya mengubah warna, mengubah shading, kemudian merubah tekstur. Jadi ditambahkan tekstur kayu, ditambahkan tekstur seperti basketball. Nah, kemarin juga dibuat tugas juga ya. Kemudian pertemuan 11 itu adalah mengenai 10-11 ya. Nah, mengenai pencahayaan, ini kita sudah bisa melakukan pencahayaan pada objek tiga dimensi. Ya, dia ada beberapa setting ya di sini. Kemudian selanjutnya adalah pertemuan 12, jadi mengenai kamera dan proses render. Jadi mengenai setting kamera, sudah. Kemudian pertemuan 13, animasi dasar. Ini kemarin kita membuat orbit ya. Jadi ada apa planet-planet mengitari matahari itu. Kemudian juga um, air mancur ya kemarin kita buat. Terus kemudian pertemuan 14 ini adalah mengenai rigging karakter. Nah, ini kemarin kita belajar mengenai membuat tulang pada sebuah objek. Jadi objek itu agar bisa digerakkan, kita perlu tambahan yang namanya armatur ya. Eh, Fasilitas armatur ini atau maksudnya adalah setting armatur ini ya, setting bone. Dan terakhir, nah ini materi terakhir teman-teman sebelum asesmen atau project final itu adalah mengenai animasi di Blender, rendering secara cycle. Nah, ini materi akhir. Jadi kemarin itu kita sudah belajar mengenai memahami rendering secara cycle ya. Jadi bagaimana cara membuat node, bekerja dengan image maps, membuat bumps and displacement, dan sampai dengan memberikan pencahayaan sebuah scene dalam cycle. Nah itu ada di modul kemarin ya, sampai terakhir itu